Anda, Tuhan Anda itu sebenarnya siapa? Tuhannya Baik. Yahudi kan Elohim. Ini Yesus Baik. siapa? Yesus ini Baik. siapa? Di kitab kami, Bang, Ibrani mau Aramai dengan Yunani tak ada kata Tuhan. Hanya di Terus? Alkitab terjemahan itu, di Quranmu pun tak ada Tuhan. Di Weda Tripitaka pun nggak ada Tuhan. Hanya di Alkitab kami, Bang. Ya udah. Kalau orang Jadi Yahudi, kamu jangan guys kata Tuhan itu buatan ya orang sudah, Indonesia. saya ikut. KBBI. Kalau sembahan orang Yahudi, mereka menyebutnya apa? Elohim. Nah, apakah Yesus ini Elohim? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Menjadi bukan Adonai. Ini Loh, bukan. Kok pakai bukan semua Adonai? jurusmu untuk nipu Bukan manusia. maksudnya gini. Apalagi Kan Anda menyampaikan Allah itu siapa? Elohim saya bilang. Iya, Kalau bahasa Tuhan di bahasa aslinya Adonai. Di Indonesia kenapa dalam kitab kami mempersulit disebut diri? Tuhan. Orang Indonesia mengenal sembahan itu dengan sebutan Tuhan. Kenapa lebay kali? Tuhan Anda Yesus, nggak usah lagi, nggak ada kata Tuhan, nggak perlu sembunyi dalam bahasa-bahasa seperti itu. Jurus tipu-tipu kayak gitu nggak mempan bagi kami. Oke, saya balikan ke Anda. Sekarang Saya balikan ke Anda. begitu dulu. Apa makna Tuhan di Anda rupanya? Tuhan Apakah itu sama Tuhan dengan Allah? Pencipta langit dan bumi. Tuhan itu gelarnya, namanya Allah. Sebutan kan, Bang? Iya. Baik. Kami Nah. pun sebutan, Bang. Nggak pakai Tuhan pun kepada Yesus nggak apa-apa. Bikin-bikin rabi bisa. Oh, jadi Anda ingin menyembunyikan identitas Yesus dengan Bukan, berkutat-atik gini loh, kata Tuhan itu kita terkungkung, itu ada di kitab kami, Bang. Kitabmu tak ada tuh, bro. Di kitabmu ada Rob namanya, bukan Tuhan. Cari, nggak ada tuh kata Tuhan di kitabmu. Kita tidak berbicara mengenai bahasa original teks. Kalau berbicara Bukan. original teks, Tuhanmu itu dewa, Theos. Kata Tuhan itu hanya ada di Alkitab. Astagfirullahalazim, ya Di Allah Al-Quran ya tak Karim. ada. Ya. Kenapa jadi Ulang jelasin kata-kata kita. ini yang kita? Ya udah. Saya minta kepada saudara yang menciptakan alam semesta ini kalian sebut dengan sebutan apa? Biar saya ikut. Baik. Saya bantah itu KBBI. Saya bantah Jangan ya. dibantah. Loh, dengar. Jangan bicara sendiri. Yang menciptakan langit dan bumi itu. Dengar siapa? dulu. Ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Baca Kejadian 1 ayat 1. Allah berfirman, jadilah langit dan bumi. Kok jadi Bukan Yesus Allah? berfirman, bukan Tuhan Kenapa jadi berfirman. Paham? Allah? Aduh, kenapa jadi Yahweh, ribet? Elohim. Bah, Kebiasaan nipu diri sendiri gitu. Bukan, aku Jadi tertulis, Elohim. Bang. Belum Nah, dirubah. Berarti Elohim, Ya. Tuhannya Yahudi pernah berubah menjadi bukan Tuhan, betul? Pernah Bukan. berubah menjadi bukan Elohim, betul? Dengar, dialah sang sumber. Jangan bantah. Iya. Dengar dulu. Anda ketika berbicara mengenai Yesus, di bumi dia Tidak manusia. ada di perjanjian lama itu Tuhan Yesus nggak ada, bro. Iya. Sekarang Yesus yang kalian Elohimkan ini, ketika dia di bumi, Kami tidak mengelohimkan. Ya Saya Allah. disclaimer. Lanjut, apalagi? pencipta langit dan bumi ini siapa sih? Allah, menurutmu? kalau dia Elohim namanya. Astagfirullah. Elohim Esa, baca ya. Di Yohanes 3:16. Tidak ada Mengenal engkau kata Allah di satu-satunya situ. Elohim yang benar, bukan kawin. Tidak ada kata Baca Allah di Di original 1 Korintus teksnya. 8 ayat 6. Pindah Ya, lagi. Elohim Esa. Yuda 1 Ada ayat 5 enggak Elohim oten Esa. yang sedikit agak waras daripada yang ini? Kan, udah mulai. Bukan kawanku. Abang lah, Ini oke. Kasih kita- narasimu biar ku tanggapin. Saya nggak Kumil. perlu bernarasi. Saya ingin berdiskusi. Saya tidak ingin ceramah di sini. Lu Anda yang berceramah, aku kan menanggapin kitabku. Ini Anda- kita masih muter-muter. Tuhan, Elohim, Adonai. Kemana perginya ini? Tadi ku diskusi? bilang Allah marah. Ya udah saya ganti Elohim. Nah, sekarang Elohim. Jangan ku sebut Allah. Salah-salah dikit-dikit nggak apa-apa karena belum dirubah Bang dari kitabku. Lanjut. Jangan salahkan Kitab saya. Kitab dirubah-rubah ya. Jadi Lanjut. Yesus ketika di bumi, apakah dia Elohim?
Bukan, dia adalah manusia. Kapan dia menjadi Elohim? Mana dibuat jadi Elohim? Karena nggak dia ada kau nih. Di mana tertulis? Nah, sekarang ini Yesus apa posisinya? Sekarang atau kisah di Bible atau kita di bumi? Sekarang. Wah, itu pertanyaan yang bagus. Baca di KPR 10 ayat 40 ya. Setelah dibangkitkan Allah Bapa, bukan sembarangan, langsung dikasih dia kuasa di Matius 8 ayat 18. Segala kuasa di langit dan bumi, dia kemana-mana bisa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya dia Karim. balik dia ke Saya tanya siapa? Yesus sekarang ini posisinya apa? Biar ku jelaskan sekarang endingnya ada di mana. Setelah 40 hari dia Bukan di kembali mana. naik. Yesus Dengar ini dulu, sekarang terangkat apa ke dia? sorga, ya. Terangkat ke Menjadi sorga. apa dia? Di sorga dia jadi apa? Nyatulah, orang dia satu kok. Namanya Di aja mana? doang. Nama Sekarang ini Roh Yesus dia. itu apa? Nama doang. Nama. Dia udah Yesus- nyatu dengan sang pemilik. Yesus yang tadi manusia itu apa dia sekarang ini? Baca ya. Yohanes Noise, 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 5 dan 24 itu baca. Bahwasanya dia ada sebelum dunia ini ada. Loh, kok Tapi jadi kalian kayak kasih nomor tiga begitu? Itu faktanya, aku dalil. Anda kan kasih dalil ke saya. Yesus sekarang ini apa dia? Yesus. Waktu di bumi yang- kan manusia. Betul. Nah, Tambah sekarang manusia ini jadi apa? Metong dulu lah. Udah metong, disalibkan manusianya, makanya sakit juga. Kok tambah Ya, bukan Tuhan yang salib. Iya, makanya Bukan Tambah Tuhan yang puyeng. salib. Diam dulu Thomas. Aku dengan Bang Zuma dulu biar sepahaman kami. Akan gitu. Karena dalil saya itu tepat. Jadi dia nggak bisa framing kemana-mana. Kitabku nggak bisa Bang Zuma di framing lagi. Awalnya memang saya bisa kamu yang dibodohin. memframingnya bukan aku cuma bertanya. Saya kasih dalil kan bahwasanya Iya, Yesus saya kalau bertanya. Anda tanya hari ini telah Yesus- kembali Yesus sekarang ini apa? hanya nama roh. Jadi Yesus itu nggak ada. Udah kembali nama doang. Karena nama Yesus hari ini sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. Barakallah sahabat Azhar. Insya Allah. Gimana ceritanya? Jadi Yesus ini yang manusia ini sudah nggak ada. Udah nggak ada lah. Dulu 2000 tahun Jadi, lalu udah selesai. Yesus ini tinggal kisah, nggak ada lagi dia. Orang Nama manusia udah Yesus kembali. ini. Hari ke-40 baru diganti oleh orang penghibur yang kalian ambil dikit-dikit lah. Siapa pengganti orang penghibur? Manusia Yesus ini udah lenyap. Tak ada manusianya lagi, udah roh kemuliaan. Berarti dia bukan, Apa disebutkan? bukan- Baca. Berarti dia bukan Yesaya Elohim, kan 55 ayat 11. Apa yang keluar dari mulutku kata Allah ya, firman-Nya di Yohanes 1:14. Akan melaksanakan tugas apa yang kusuruh, berarti utusan dengan tidak sia-sia. Apa pun dikerjakan laksanakan dan akan kembali kepadaku. Mudah kembali toh. Artinya firman itu udah kembali. Jadi namanya doang sekarang Yesus. Bahwasanya sang sumber yang betul. Makanya Oke, kadang-kadang baik. temanku di apa Baik. di dalam lain dibilang Yesus itu Allah. Bisa Baik. kenapa? Baca Yohanes 17 ayat 5 dengan 24. Lanjut. Ya, oke. Saya ingin pangkalnya. Ketika Elohim berdiri sendiri, lalu ada yang jadi manusia. Anaknya yang tunggal. Ya, Bukan ada yang manusia, enggak. Firman-Nya langsung manusia. Lanjut. Kan manusianya Yesus itu, bah. Iya, firman. Ya kan dilahirkan, bro. Ikut proses Waduh. dia, bukan ujuk-ujuk langsung 1 bulan nongol. Dia ikut proses hamil bersalin. Oke. Jadi Elohim. Nah, bagaimana prosesnya manusia Yesus ini sampai ada? Baik, saya jelaskan ya. Ketika malaikat Gabriel disuruh Allah dari surga, "Hei Gabriel, sini loh. Apa bos? Turun kau ke bumi dulu gitu. Ngapain? Ketemu itu di mana? Galilea, Nazaret. Siapa nak? Maria. Berikan ini kabar sukacita." Makanya dibilang, dikasih tahu kepada Maria, yang Anda kandung itu roh dari Allah. Beri nama Oke. dia nanti laki. Jangan loncat, apa, jangan Yesus. loncat, jangan Ya. loncat. Ketika dari langit Gabriel turun ke Maria, apa yang dibawa oleh Gabriel ke Maria? Pesan. Nah, bukan Yesus. Bukanlah pesan. Pesan. Berarti yang Kamu keluar akan dari mengandung. berarti yang keluar dari Elohim ini pesan.
Yang dari Gabriel lah dipesankan ke dia. Iya, Kamu akan mengandung. Yang keluar dari Elohim ini pesan. Firman, kan firman jadi manusia. Nah, firman yang keluar dari mulut Elohim ini apa? Itulah namanya roh itu. Roh yang keluar dari mulut Elohim. Ini loh Bang, jangan mutar-mutar. Artinya gini, Saya nggak pesan mutar. sang sumber, Saya nggak pesan mutar. dengar, Justru- dengar loh, pesan sang sumber itu kepada Gabriel. Ya, sang Gabriel itu sumber. adalah malaikat resmi ya, bukan abal-abal. Ya, sang sumber kan? Bukan malaikat nggak jelas datang ke bumi ya, karena ada Sang dasar. sumber keluar Elohim. dari dirinya. Keluar Bukan. apa yang keluar? Pesan sang sumber disuruh kepada malaikat Gabriel. Kamu turun, bukan aku yang turun. Pesan yang keluar ini apa? Berupa roh, ucapan, firman. Ya mana betul? Yang jelas Itulah apa? dinarasikan Yohanes 1 ayat 1 Tunggu. sampai 5. Tunggu. Ketika ada sesuatu yang keluar dari Elohim, dia berupa apa? Ikan ucapan, firman. Firman Contoh, dalam waktu bentuk dia apa? berfirman di Kejadian 1, jadilah langit dan bumi. Dari Masuk perang. mulai kosong, kan gitu. Masuk perang. Jadi yang keluar Jelas. dari mulut Tuhan itu pesan. Ucapan, ya betul. Ucapan. Sama nggak ucapan yang keluar dari mulut Tuhan ketika dia mengatakan jadilah matahari? Dengan Ucapan dengan ucapan yang Gabriel. datang yang kepada Gabriel, jadilah daging. Sama nggak? Oh, tidak. Oh, Bukan tidak. ciptaan. Yesus bukan ciptaan. Oh, Jangan tidak. lari kalian. Nah, sekarang Kalian coba ciptaan, kan coba beda. jelaskan kepada Bang saya Juma juga bedanya. bukan ciptaan, hasil perkawinan Bapak dengan Mama. Coba Bukan Anda ciptaan. bedakan kepada saya firman yang keluar menjadi matahari dengan firman yang keluar menjadi daging. Baik, ya. Kalau firman jadi matahari, apa disebutkan? Berfirmanlah Anda, Allah, berarti bekerja kan? Berfirman itu adalah kata kerja. Firman bukan kata kerja. Paham? Ketika Elohim hendak Maria hamil, di situ Elohim berfirman atau tidak? Bukan, Anda salah. Itu salah kalian semua. Bukan Enggak berfirman. Salah, betul. Jadi Elohim tidak berfirman Kalau kepada. berfirman berarti menciptakan, bro, kayak langit Tunggu. Berarti Tuhan itu tidak ngapa-ngapain kepada Gabriel. memberikan pesan, namanya Maha Kuasa. Lah itu berfirman. Katanya nggak berfirman. Hah? Katanya nggak berfirman. Berfirman hanya di Kejadian, bekerja. Hari pertama disebutkan. Loh. Tadi Jadilah pesan. langit dan bumi. Tadi Anda mengatakan berpesan. Dengar Bang, kalau di Kejadian dia bekerja 6 hari, berfirmanlah Allah. Berarti kan berfirman kata kerja. Iya. Makanya Kalau saya di kasus di Yohanes 1, dia bukan melakukan pekerjaan, hanya ngomong doang, disampaikan itu supaya bukan dibawa ke berfirman. bumi. Itu bukan berfirman. Nah, Bukan. coba. Baca Yohanes 1. Tuhan ngomong itu bukan berfirman. Baca Yohanes 1. Enggak, saya ulang. Tuhan Enggak, Yohanes 1 berfirman. kita bicarakan karena Tuhan- berfirman itu hanya di Kejadian, di luar itu Tuhan ada ngomong semua. itu enggak berfirman. Dengar abangku, di mana Coba. tertulis dia berfirman? Dia ya, pada Loh, mulanya kan dia firman berkata, ada. Anda sendiri yang menjawab. Gimana ini? Kan Tuhan Firman berkata. jadi bukan berkata di sini, makanya Anda salah. Jadi apa yang diterima kemudian oleh Gabriel? Apa? Disampaikan oleh sang sumber Elohim apa yang kepada disampaikan? malaikat Gabriel dengan surat Apa tugas yang resmi disampaikan? ya. Saya Apa lupa yang nomor disampaikan? surat tugasnya berapa dari surga ke dunia. Apa yang disampaikan? Bukan odong-odong datang malaikat Apa yang jelas disampaikan? datang. Apa yang disampaikan ke Gabriel? Apa itu? dibelikan? Anda turun ke bumi, itu pesannya pertama. Itu berfirman atau enggak? Orang disuruh gimana sih? Itu berfirman atau enggak? Ngomong. Atau hanya suruh menggunakan kamu Gabriel. bahasa kalbu gitu. Kalau berfirman itu udah mengarang penciptaan, bro. Masa nyuruh si Gabriel berfirman enggak ada? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Itu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Apakah di situ mencipta? Tidak. Pada saat Tuhan memproses ciptaan, ia berfirman tentang ciptaan. Pada saat Tuhan berpesan, ia berfirman tentang pesan. Baik. Nah, Marilah sekarang kita saya baca kembali. Lukas 1:26 itu Bang, di mana dia berfirman. Jadi kan gini, jangan kita pelintir itu seolah mengarah ke keinginan kita. Jadi dari mana Gabriel mendapatkan informasi?
Dengar nih ya, saya bacakan ya. Lukas 1:26. Dari Dalam bulan mana? ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel disuruh loh, bukan dia malaikat bolos sekarang dari malaikat surga ini gentayangan di sini. Sekarang malaikat ini turun ke bumi menyampaikan apa kepada Maria? Itu atas usulan daripada sang sumber. Ya, Kemana Galilea itu bernama perkataan Nazaret. Tuhan yang dia sampaikan atau bukan? Dia kan menyuruh, dia kan maha. Iya, Johir. maksud saya Gabriel menyampaikan firman Tuhan atau enggak? Informasinya di sini ada utusan dia namanya Gabriel. Nah, Resmi Gabriel loh. menyampaikan bukan firman malaikat atau nggak jelas ya, masa nongol nggak ada surat tugas ke bawah. Malaikat ini menyampaikan firman enggak? Menyampaikan pesan dari Allah itu. Firman bahwa itu Hai bukan Maria, firman. jangan takut. Kabar sukacita saya berikan. Bahwasanya yang Anda kandung itu adalah roh dari Allah. Udah selesai kan gitu. Ya, itu yang disampaikan Gabriel firman Tuhan atau bukan? Pesan. Pesan itu firman atau bukan? Terserah. Penting dia ada tulis. Amat. Jadi gini ya. Nih dengar ya. Dengar gini loh, Anda tuh agak menjurus kepada percakapan yang enggak sesuai dengan fakta dalil sini ya. Apa itu 9? Dengar dulu Anda kita dengar. sembunyi di balik kata firman untuk menyembunyikan identitas sembahan. Loh, sekarang pesan itu firman atau bukan? Pesan itu Sorry to say, Anda nggak jawab firman. Sekarang saya bicarakan polos. Sabar. Nih ya. Jangan menyembunyikan ketawa dulu, kebenaran kau. Tuera. Iya, Datuk, jangan rasa suaramu nanti kita main. Jangan menyembunyikan Aku dengan kebenaran Bang Juma dulu. Pada mulanya adalah firman. Nah, yang disampaikan oleh Gabriel ini firman atau bukan? Ini dengar ya. Di ayat 28, Lukas 1:28. Ketika malaikat Gabriel itu masuk ke rumah Maria, apa disebut dia? Salam, hai engkau yang Maria ini ya, yang dikaruniai, Tuhan menyertaimu. Kan dia terkejut, dia 29. Ya, terus? Bertanya dalam hatinya, apakah gerangan ini? Apa kata malaikat? Apa kata malaikat nih? Dengar, semua orangnya udah berapa ya? 2,8 kilo ya. Ya, sesungguhnya engkau Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, bukan perempuan. Berarti manusia kan? Ini Jadi yang anak Allah disampaikan Yohanes 3:16 itu Ini- jelas itu manusia, bukan batu. Ini Hendaklah yang engkau nama dia disampaikan Yesus. Ini yang disampaikan Gabriel firman Tuhan atau bukan? Kok asik firman ini kan udah dipesankan. Mana tahu apa itu? Pesan itu firman atau bukan? Namanya surat tugas kayak super smart, kita nggak tahu isinya apa gitu loh. Ini pesan firman atau bukan? Apanya? Yang disampaikan Gabriel ini firman Tuhan atau bukan? Jatuh nih. Iya ya. SMS kayaknya. Iya, Bang. Kalau PA. Yang disampaikan Gabriel kepada Maria ini firman Tuhan atau bukan? Pesan dari sang sumber. Ya, pesan ini firman atau bukan? Ya kalau bisa firman bisa lah. Ya. Jangan ketawa dulu Datuk. Kamu khas sekali kalau Datuk ketawa nih. Lanjut. Sekarang narasimu apa? Setelah firman itu diantar oleh Gabriel kepada Maria, nggak ada kayak pakai ini kayak titipan kilat, nggak ada. Ini pesan disampaikan, kan saya sampaikan tadi. Ketika malaikat sampai ke rumah beliau kan ya, jangan terkejut, kan gitu sampaikan bukan dia. di situ poinnya. Maria Gimana? menerima firman. Apa itu? Loh, kan Gabriel menyampaikan firman. Iya. Ayat 31, sesungguhnya engkau Maria akan mengandung. Udah. Nah, itu firman. Disampaikan kata-kata Apakah- itu. Iya, apakah kata-kata yang disampaikan oleh Gabriel itu adalah Elohim? Tidak. Nah, berarti yang menjadi daging Elohim atau bukan? Tidak. Bukan. Roh. Kan disebutkan. Berarti Yang kamu kandung Yesus, roh dari Allah. Dengar dulu. Nanti akan lahir laki-laki, bukan perempuan. Berarti Yesus. Dan memang manusia. Berarti Yesus bukan Elohim. Bukan. Kan saya bilang bukan. Apalagi? Memang itu, Bang. Masalah generasi. Itu di Masalah Alkitab. generasi. Ketika Berarti kisah posisi. Berarti Di bumi ya, posisi. masih kisah mau lahirin ya. Berarti Jangan langsung posisi ambil kesimpulan dulu. Yesus. Berarti Ketika di posisi bumi- Yesus ketika di dengan bumi- matahari sama atau tidak? Tidak.
Matahari kan dia bekerja, berfirmanlah Allah, jadilah matahari kan jadi. Masolang Apakah generasi. Yesus berfirmanlah Allah atau Elohim, jadilah kau jadilah Yesus. Matahari Elohim atau bukan? Tidak. Bukan, itu hasil Berasal ciptaannya. dari firman atau bukan? Hasil firmannya. Iya, hasil Pekerjaannya. firman sama seperti Yesus. Beda. Loh, kok beda? Benar loh bang, beda. Gini. Tuhan berfirman, Maria Iya, bekerja. hamil, Oh, lahirkan anak Tidak ada bernama kata-kata- Yesus. Tidak Hasilnya ada enggak? kata-kata. Tidak ada berkata-kata firman. Eh? Berfirman tak ada bro. Di mana ayat Iya. berapa? Cakupan daripada Bukan. pesan. Gini loh. Keinginan Tuhan agar Maria hamil membuahkan Gini loh. hasil nggak? Malu kita Bang Zuma hampir 3 kilo menonton. Anda tidak memberikan data ke saya. Anda bilang Allah berfirman ke Maria, di mana tulisannya? Aku kan udah buktikan semua. Jadi saya bantah, tadi, Tom. jadi tadi yang disampaikan, gimana? jadi Jelas tadi lah. yang disampaikan Maria bukan firman, yang disampaikan Gabriel bukan firman. Tahu nggak historinya sampaikan saya ke Anda tadi? Namanya Allah sang sumber nggak mungkin kedua disuruh. Utusannya namanya malaikat Gabriel. Resmi loh tuh. Gabriel turun ke bumi. disuruh. Iya, itu firman atau Ke bukan? Galilea. Enggak, disuruh aja. Itu firman atau bukan? Nanti ngomong Itu begini firman ya, atau bukan? kita aja udah. Apa disebutkan? Itu firman atau bukan? Sesungguhnya Ya, itu engkau firman akan atau bukan? mengandung. Itulah disampaikan udah apa itu KO dia nih. pesan. Enggak lah bang, enggak. Silakan. Kamu udah habis akal untuk apa? Iya, mengungkapkan saya nggak habis bisa. akal untuk mengobati Anda. Iya. Bisa ada pemain baru? Anda diam dulu. Anda sudah Oke, udah siap. kena Aku start. siap. Ya. Oke, saudara si Hotang si Hotang, Cuma Bang. Iya. kalau lu minjem duit nggak sama manusia? Yang pasti tidak minjam pisau cukur, Bang. Kalau lu sumber kekayaan Yang bukan? kayak gini diturunin aja Bang Kucang, kayak gini Bang Kucang. Nggak ada. Ketika saya Muhammad Bang Kucang kayak Ya gini. cuma nggak ada orang lu gunanya sumber nih. kekayaan bukan? Ya, nggak usah Bang Kucang, Rezeki ikut bukan? aja Bang Kucang. Bang Kucang, yang kayak gini Jangan ini, Bang. Jangan menghina, menista abangku. Bang Zuma, kita kan santai kita bang. Iya. Tuhan, Mungkin kalau kita materi apa abang tanyakan, ku jawab semampuku bang. Kalau nggak bisa, saya kaos kakmat. Nanti ku tanya ke pendeta. Aku umat biasa bang. Aku bukan ahli agama dulu. Bukan. Itulah saya tadi senang loh kita bahasan. bicara gini. Bahasan kita itu tadi nanti bicarakan kepada pendeta. Wakilkan saya di depan pendeta ya, Baik. Bang ya. Bang Pangeran Dennis, Kristen kah? Bang suaranya nggak ada. Kalau memang ada Kristen, oh bukan ya. Ada yang lain Kristen. Kalau nggak ada, kita aja bicara bang. Kayaknya nggak ada Kristen di sini. Oke, Teman-temanku baik. semua ini. Entah tema lain lah, nggak apa-apa. Nggak usah kaku di situ. Ya minimal saya sambil belajar. Oke, bang. Ku catat baik. kalau yang abang Oke. bicarakan ku catat kok. Baik, saudaraku. Jadi gini, Adam diberikan kemampuan oleh Allah untuk memisahkan antara baik dan jahat, antara hak dan batil, dan segala objek-objek yang ada di atas muka bumi ini Kenapa aku diturunin kalian takut ya? dengan akal. Bang Rehat, abang langsung bertanya. Seharusnya kan sapa-sapa dulu. Siapa naikkan sini hal ini? Bang Rehat, Cuma Bang Allah Kucang itu dijadikan sumber berkat. saya Muhammad Bang Kucang. Jadikan saya Muhammad Bang Kucang. Bang Rehat, nanti aja dulu, minta aja dulu. Nanti saya take over ke Anda. Langsung bertanya nggak boleh. Kita kan masuk ke rumah orang. Seharusnya sopan lah. Lanjut bang. Ini tanda-tanda ini. Ya, jadi gini saudaraku, kayak kuyana. Jadi gini. Siap. Gini, senjata ampuh yang digunakan oleh manusia untuk menaklukkan alam semesta ini itu adalah akal dan alat untuk berinteraksi dengan pencipta kita yang maha mengetahui. Pencipta kita menitipkan secercah pengetahuan, di mana pengetahuan inilah yang kemudian disebut dengan istilah akal. Ini tidak diberikan kepada binatang, tidak diberikan kepada tumbuhan. Sehingga ketika manusia ini punya akal, berarti mereka memiliki cahaya pengetahuan untuk kembali kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Nah, ada kaidah di dalam surat Paulus di mana Paulus itu mematikan akal, membinasakan akal manusia untuk menggiring manusia kepada Kristus.
Di dalam 1 Korintus 1:19 dia sendiri mengatakan bahwa kecerdasan orang-orang berfikir itu aku lenyapkan. Bahkan dia tega mengatakan pengetahuan Tuhan pun aku tawan untuk menggiring manusia kepada Kristus Yesus. Saya ingin tahu dari saudara saya ini, kalau pemikiran manusia dibinasakan, ketinggian pengetahuan Tuhan itu kemudian ditawan atau dirubuhkan, kira-kira manusia tanpa akal itu apa namanya, Bang? Silakan. Saya bilang terakhir itu ya, memang betul abangku, dibanding dengan ciptaan Allah Elohim itu hanya manusia yang diberi akal, sehingga kita punya interaksi makhluk sosial lah. Kalau di luar itu kan seperti hewan kan tidak makhluk sosial, sehingga mereka bisa kita lihat ada yang kanibal lah ya, jadi kan bukan saling mengasihi. Betul abang, saya dengan Anda sepakat ya. Dan kita disitulah kita lihat ada sifat baik dan jahat itu. Justru itu membuat kita jauh dari Tuhan itu sendiri, ya. Dimana justru karena ada di kami ya, dengan istrinya tergoda dengan larangan itu, pohon larangan itu, ya diambil, dikasih suaminya, jadi dua-duanya jatuh ke dalam dosa. Artinya mereka dikeluarkan dari Taman Eden yang kita sebut itu serba ada semua. Otomatis dengan jatuh ya udah tahu dia telanjang dan harus kerja, kutukan kepada perempuan harus sakit melahirkan. Ini salah satunya. Abang hubungkan dengan yang 1 Korintus 1 ayat 19 ya Bang ya. Ya tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Ini siapa punya itu, ada suara noise. Aduh, suara siapa itu? Siapa yang mute ya? Host dimatikan dulu, host. Apanya? Di-mute dulu. Agak susah nih. Jadi, Anda jangan melewatkan 1 Korintus 8 langsung 19 ya. Di Anda ini kena ini Bang di yang 18-nya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Merasakan siapalah yang tidak mengakui ada salib itu ini kena dia. Tetapi bagi yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Ya, jadi artinya di ayat 19 yang Anda sebutkan itu adalah memvalidasi ayat 18 bahwasanya Yesus itu memang disalib, bukan diserupakan. Makanya masuk ke yang Anda dalil tadi, karena ada tertulis, aku akan binasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang yang bijak akan kulenyapkan. Artinya itulah pesan Allah Yesus ya. Ini sampaikan ketika Paulus berkhotbah berdakwah di Korintus. Tolong saya sampaikan teman-teman bahwasanya inti dari kehadiran Yesus ya hanya 4 gospel Injil itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Artinya di luar itu 28 tahun setelah Yesus terangkat ke surga muncul namanya Paulus yang aslinya Saulus bertobat. Jadi semua yang disampaikan dia itu kan hasil juga ya dari bantuan Roh, baru dia narasi daripada para nabi, baru jumpai dia, baru oh begitu rupanya betul juga selama ini aku menantang ajaran Yesus begini adanya, jadi berubah. Demikian tanggapan saya, mungkin ada kelewat Bang, tolong disanggah lagi, lanjut. Iya. Jadi gini saudara, kalau Anda membahas 18-nya, titiknya itu ada di 20. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Tuhan Elohim telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Hikmat menjadi bodoh, Bangku. Jadi yang bodoh di sini adalah Kristen, karena Kristen ini adalah mengaku mereka berhikmat. Coba baca 18-nya ini dengan pola yang terbalik. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Nah, kita uji nih, kebodohan itu kan tataran manusia. Ketika kita mengatakan tentang penyaliban dan identik dengan kebodohan, itu kebodohan ini terletak di mana? Contoh, ini kita langsung uji kelayakan.
Di dalam pengetahuan orang Yahudi berdasarkan kitab mereka, yang disalib adalah manusia. Yang disalib pelaku dosa. Yang disalib penerima suap. Yang disalib orang yang dikutuk oleh Elohim. Kita uji kelayakan. Menurut saudara Koyara, apakah yang disalib dalam konsep kekristenan itu orang bersalah atau orang berdosa yang bernama Yesus ini? Orang bersalah, orang dikutuk atau tidak? Silakan. Baik, ya. Jadi Anda masih berkutat di 1 Korintus itu ya, sampaikan ya. Ini Ya, supaya kita tahu siapa yang bodoh di sini. Ya, dengar, saya kasih clue-nya ya. Ini adalah dakwa dia. Kalau Yesus sudah nggak ada ya, udah di sorga ya. Jadi Anda mengait-ngaitkan dengan ada subta disalib nih. Yang disalibkan manusia, betul. Yesus manusia. Pelaku dosa sesuai hukum Taurat membunuh tidak masuk karena Yesus tidak bersalah. Harus cuci tangan. Penerima suap bukan Yesus ya. Karena si Judas Iskariot telah mati duluan karena bunuh diri. Dia menyesal dia memberikan ini Yesus itu untuk dibantai. Jadi jelas di poin 1 kena bang. Kenapa? Yesus manusia. Posisi itu yang disalib bukan Tuhan tapi manusianya. Yesus itu yang disalib. Yang disalib orang yang dikutuk Elohim. Dengar dulu. Anda kaitkan dengan Galatia 3:13. Sorry itu saya bang, Anda jangan ambil yang 13-nya. Baca dulu ayat 10 bang. Apa disebutkan? Terkutuklah orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat. Itu clue-nya. Saya mau tanya, di ayat 13, dengar dulu. Yesus. Itu kan hukum Taurat mata ganti mata. Kalau Anda membunuh sekarang siapa yang terkutuk? Yesus. Diam dulu, saya jelaskan dulu supaya di situ. Maka saya bilang Anda itu lucu. Masa terkutuk disamakan dengan menjadi kutuk? Bahasa KBB yang kalian ciptakan itu bacalah. Apa makna terkutuk dengan menjadi kutuk? Dia kan bukan terkutuk. Bacalah. Kalau kutuk itu menjadi dosa. Kutuk. Kutuk itu dosa. Berarti Yesus menjadi dosa gitu. Anda memframing di Galatia 3:13 terkutuk. Saya nggak bahas itu. Saya yang tidak. Saya nggak bahas di sini. Saya nggak bahas itu. Anda bilang. Ya, kan Ulangan 21 nomor 23. Iya. Orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Baca dua-duanya. Siapa itu penjahat, bro? Aduh. Inilah. Berarti Yesus penjahat. Dengar, justru itu nggak masuk dominasi. Inilah yang dimaksud kebodohan. Dan kebodohan itu ada sama Anda. Nih, Anda ambil Ulangan 23. Baca dua-duanya. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati, lalu ia dihukum mati, kemudian digantung di dalam salib ya. Apakah Yesus Isa itu berbuat pembunuhan? Kenapa dia harus masuk ke hukum Taurat? Dia dianggap jadi hukum terkutuk. Itulah nyanyian siapa waktu berdakwah. Apa ini? Di Galatia menyebutkan Yesus terkutuk. Artinya bukan terkutuk, tapi baca di Galatia yang disalib. Dengar dulu. Kamu yang disalib. Yang disalib Yesus, dia menerima yang kutuk, disalib ini dalam kaidah hukum salib, yang disalib ini orang yang dikutuk oleh Elohim, betul? Iya, pembunuh. Baca di Ulangan 21 ayat 22. Itu yang dibilang yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, betul? Iya, di Ulangan 21 ayat 22. Apabila seorang berbuat dosa dengan sepadan hukum mati, loh, bro. Saya mau tanya, apakah Yesus membunuh? Tidak. Ya udah. Apakah berarti yang disalib siapa? Yesus, tapi judulnya bukan terkutuk, tapi menerimaku. Kita ketawa dulu. Kan kalau diskusi itu ngejek ini namanya. bukan ini yang saya bahas 1 Korintus 1:18 untuk membuktikan yang bodoh itu ente. Loh, justru ente yang bodoh. Oke, baik. Udah jelas kok kalian. Saya yang bodoh berarti. Oke, saya yang bodoh ya. Oke, berarti saya yang bodoh. Oke. Tunggu. Saya bertanya dulu. Sudah. Ya. 1 Korintus 1:18 berarti yang bodoh ini saya. Umat Islam. Oke, umat Islam. Baik. Diam, abangku, diam. Ya. Saya lanjut ke data nomor 25-nya. Ya. Sebab
yang bodoh dari Elohim Allah, lebih ya. besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah Betul. dari Elohim lebih Allah. kuat daripada manusia. Iya. Siapa yang bodoh tadi, Bang? Ya kalian. Berarti kami lebih besar hikmatnya. Ya terserah kalian lah. Artinya di sini, kaliannya di sini, dengar lo bang. Jangan loncat-loncat. Gini, di ayat 14 itu pemberitaan tentang benar-benar Yesus disalib. Kalian nggak percaya kan? Enggak. Enggak, tunggu dulu. Saya masih kasih penawaran hadiah Dengar. ini. Sebab Saya kasih- pemberitaan tentang salib itu, bro, memang ada ya. kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya, sehingga Oke. binasa kalian. Tetapi baik. bagi yang percaya selamatkan. Terus akan data kewaspadaan. nomor 25-nya binasa atau gimana ini? Jadi ini nggak usah terlalu substantif ini, bro. Ini kan punya Paulus ya. Ini Jadi dakwah, bro. binasa kami itu. Padahal dikatakan dengar. sebab yang bodoh, kata Anda, sebab yang Islam dari Elohim lebih besar hikmatnya daripada manusia yang lemah, dan dari Elohim lebih kuat daripada manusia. Ini maksudnya apa ini? Nggak apa-apa lah, kalian nggak apa-apa lah. Kalian lihat tuh, lebih besar. Diputer-puter. Substansinya apa, bang? Jangan kita bahas narasi orang. Gimana saya ulang Dakwah lagi, orang. saya ulang lagi. Dakwah loh ini. Dakwah. Lanjut. Yang bodoh karena salib ini kami Islam atau kalian? Islam, kadang tidak Berarti mengakui ada penyalipan. yang besar hikmatnya dari Elohim siapa? Islam. Alhamdulillahirabbil Amin, alamin. amin. Ya, ya. Amin. Masuk Kan ke hebat, kan? data Iya, masuk kan ke data bagus, kan? nomor 19. Masuk ke data Siap. ke-19. Ya. Sebab karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Berarti kami yang dibinasakan lagi nih. Lanjut. Ya kan? Dan kearifan orang bijak akan kulenyapkan. Berarti kebesaran hikmat yang ada pada kami itu dilenyapkan nih, betul? Iya, kalau di kalimat itu betul. Tapi gini, bang, tolong Iya. sebentar. Lalu Ini sekarang hanya, dengar dulu. Ini nggak substantif, karena ini bukan Injil, bang. Ini kita Paulus ini. Ngapain Ini dilarikan ke sana? Iya, Ini karena bukan Paulus firman ya? mengajarkan bahwa kecerdasan orang yang berpikir, kemudian dikatakan bahwa kemampuan berpikir cerdas manusia, aku lenyapkan. Di mana tertulis kok lenyapkan? Kecerdasan, arif orang-orang bijak kok. Nomor 19-nya itu loh. Dia ada menyampaikan itu. Coba lihat paralel di ada Yesaya 29:14. Salah Kan hanya salah kutip abangku. Oke Coba lah, Anda apa. baca. Silakan Iya, Yesaya Bang. 29:14. Beda Silakan. memang, beda memang kalimatnya beda. Makanya. Masalah generasi. Masalah. Ya nggak apa-apa gini bang. Artinya kan kita belajar ya. Artinya abang memberikan ke Allah saya Akbar. senang sekali ya. Jadi Masya hal-hal. Ya Allah. nanti kutanya nanti betul nih. Itu udah catat nih. Iya, Itulah gunanya. pendeta. Ada banyak narasi dari abang. Ya kutanyakan nanti. Gitu loh. Oke. Namanya Korintus 1 ayat Saudara 19. Koyara, kita kasih ke saudara A ini. Alfa. Apa itu alfa itu? Itu ada alfa. AO. Apa itu alfa? Itu di bawah. Ya, Juma. Ayo bang, diskusi bang. Jangan emosi Oke, bang ya. silakan. Oke, aku mute ya. Iya. Saudaraku Alfa, jangan emosi ya. Bukan emosi. Siapa yang emosi? Alhamdulillah. Tadi kan sudah membahas tentang Alkitab, tentang Yesus. Bagaimana kita membahas Al-Quranmu dulu? Al-Quran itu hanya untuk yang berakal abangku. Kau nggak mau bahas Waliyatazakkara ulul albab. Nggak ada kebenaran dalam Al-Quranmu. Sekali lagi, Al-Quran itu hanya untuk yang berakal. Iya, emangnya manusia nggak berakal? Anda nggak berakal lah bang. Tadi kan tadi bahas Kristen itu dimatikan. Aduh, kau cuma berarti kau bilang kau orang beriman, kau bilang sesama manusia nggak berakal. Loh, itu dalil abangku. 1 Korintus 1:19. Gimana ini? Juma, Ya, kau manusia apa bukan? saya manusia, makhluk yang berakal. Makanya Manusia saya itu Islam. diciptakan dengan berakal tak? Tapi Paulus mematikan akal pengikutnya, bang. Makanya kalian secara itu logika menyembah dalam makhluk berpikir. yang keluar dari kubur, Manusia itu abangku. diciptakan mempunyai akal pikiran. Betul. Tapi ada si jahat yang mematikan akal.
Dialah Paulus, baca 1 Korintus 1:19 tadi. Makanya kalian dalam hal agama tidak menggunakan akal, tapi dalam hal Itulah duniawi kalian Islam menggunakan ini. akal. Kalau membahas Alkitab, boy. Tapi ketika Al-Qurannya dibahas, Bukan tidak bisa saya kalau anak-anak Islam bertanya Quran saya jawab. Tapi kalau orang Kristen tidak bisa saya menjawab. Kenapa? Karena Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. kau itu tahunya hanya bahas Al-Quran, Alkitab cuma. Iya, karena Ketika Al-Quranmu dibahas, kau tidak mau terima. saya ingin menyadarkan saudara gitu loh. Menyadarkan apa? Kau yang mau kusadarkan dulu. Bagaimana Anda mau menyadarkan Karena saya kau pakai sedang Al-Quran? bersesatan dalam mengikuti agamamu. Bagaimana Anda mau menyelamatkan saya dengan Al-Quran? Al-Quran itu hanya untuk yang berakal, sementara Anda tidak berakal. Karena engkau sedang dalam kesesatan cuma. Saudaraku, yang sesat itu yang akalnya mati. Cuma kau Iya. kau tidak menyadari kau sedang dalam keadaan kesesatan cuma. Yang sesat itu abang yang akalnya mati. Sekarang saya tanya, tahu, akalmu udah mati, mari kita Cuma. buktikan. Kita buktikan. Yang keluar dari rahim Maria itu pencipta langit dan bumi atau ciptaan? Cuma Nah, itu kan. Allahmu melihara setan enggak? Nah, Cuma? itu Allah cuman melihara bisa setan enggak, Cuma? mengolok-ngolok. Kenapa? Karena Allah Anda nggak melihara berakal. setan enggak, Cuma? Abangku, maaf nih ya, Bang. Sekali lagi saya Allahmu tanya. melihara setan enggak? Cuma? Yang keluar dari rahim Maria pencipta atau ciptaan? Ayo, Bang. Uji dulu. Kalau bahas Quran diuji dulu. Nah, Berakal itu apa tidak? kau kalau udah dibahas Al-Quranmu kau biru. Saudaraku, kayak gitulah kelebihan. Al-Quran itu waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran itu pelajaran bagi orang yang berakal. Jadi kalau ada orang tidak berakal membahas Al-Quran, sama seperti saya sedang berbicara dengan kambing dan mengajak kambing Kau jawab jujur, membahas Cuma. kemudian Allahmu abjad-abjad. melihara setan Itu nggak bisa, Bang. Abangku, lembutkan hatimu. Wah, Mari begitu. kita bahas. Seperti itulah ucul-ucul ini. Apakah Yesus Ketika yang membahas dilahirkan Alkitab, Maria sungguh luar ini, biasa. yang keluar Kita dukung dari memang. rahim Maria Tapi ini, ketika pencipta atau ciptaan? Anda lolos di sini dulu, baru membahas Al-Quran. Nggak bisa. Cuma kenapa kalian kayak gitu Cuma? Loh, Kenapa? apakah selain akal mati, kuping Anda juga sudah nggak berfungsi? Kan udah aku bilang, Al-Quran diwahyukan untuk orang berakal. Ya Allah, enggak. Malu membahas Al-Quran. Kupingnya juga gangguan, akal sudah Kau nggak berfungsi, tidak pede membahas kuping Al-Quranmu. juga, Kau malu bahas nggak Al-Quranmu, bisa oke. gitu loh. Kuping rusak, akal rusak. Kan udah aku bilang, kita uji kelayakan dulu. Yang bisa membahas Quran itu yang berakal. Nah, bukti untuk Bang, berakal. tadi bilang Bang Zuma itu Bang, biarkan beliau bernarasi dulu kan, catat baru bantah. Nanti gini-gini kita diajak di bawah. Bukan. Kalau Cuma ini hanya bernarasi aja taunya. Ya, nggak Hanya apa-apa. bernarasi dalam tentang Alkitab aja taunya. Betul. Ketika dibahas Ya Al-Quran, Allah yang karim. Nggak usah. Saudara, Metong. Al-Quran itu syarat memahaminya akal. Bible ada nggak syaratnya Tanya kemudian dulu, harus Cuma, berakal? kau akui enggak Allah memelihara setan? Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara alam semesta Mohon beserta maaf. apa yang Aku ada di nggak setuju dengan dalamnya. pendapat Anda gitu, nggak boleh. Sebentar Itu. ini lagi. Pencipta langit dan bumi itu berkuasa atas segala sesuatu, termasuk iblis. Iblis yang mengutus dan yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ya, kau Ta'ala. kap jujur Cuma. Manusia Kalau Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh langit bumi dan isinya semua adalah ciptaan Allah, hamba Allah, termasuk iblis. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, kami bukan tidak mau membahas Al-Quran, enggak. Coba lihat masjid, mana masjid berbunyi pakai toa menyampaikan Quran. Televisi itu menyiarkan siaran-siaran Al-Quran. Kalau kami malu membahas Al-Quran, tidak ada toa di masjid dan tidak ada stasiun TV membahas tentang Al-Quran. Bukan itu, masalahnya Al-Quran itu hanya bisa dipahami dengan akal sehat. Jadi untuk mendaftar
menjadi siswa dalam mengkaji Quran harus berakal dulu. Kalau kami menyampaikan Al-Quran, pasti akan jadi olok-olokan saja. Kalian akan mengolok-olok, Al-Quran. Kenapa? Karena tidak ada alat untuk menelaah. Apa itu akal? Nah, apa buktinya kalian mati akal? Sekedar untuk menjawab saja, Maria melahirkan pencipta atau ciptaan, kalian seperti besi yang berkarat. Tidak langsung mengkilap, menjawab, cling, ciptaan, cling, pencipta. Kalian harus seperti orang sesat, bingung, cari dulu. Gimana ya? Cara jawabnya gimana ya? Itulah bukti bahwa akal sedang dikebiri oleh iblis. Nah, syarat memahami Al-Quran harus berakal, tidak bisa tidak. Jadi kalau Anda bertanya tentang Al-Quran, sama halnya saya menjelaskan sesuatu kepada orang yang gila, karena tidak akan masuk. Kalaupun dia respon, pasti responnya berdasarkan kemampuannya sendiri. Kemampuan apa? Kemampuan sebagai Kristen, yang anak manusia pun dituhankan, yang makhluk yang keluar dari kubur pun dituhankan, yang datang kepada orang-orang yang mereka tidak kenal pun dituhankan. Bagaimana mau masuk ke Islam? Belum ada alat untuk menampung ilmu Islam, belum ada. Nabi Muhammad itu butuh kematangan, baru datang Al-Quran kepadanya. Itu pun berangsur-angsur. Kalian menerima Al-Quran, terjemahan Al-Quran itu langsung satu kitab. Bagaimana nggak pecah kepala? Ditambah tidak berakal, makin hancur. Maka pelan-pelan lembutkan hati. Adakah kebenaran di dalam Al-Quran ini? Dengan cara apa melembutkan hati? Gunakan, lepaskan doktrin dulu, lepaskan dogma. Akui dulu bahwa mustahile pencipta langit dan bumi turun ke bumi, menjadi makhluk, dibunuh makhluk, lalu menjadi Tuhan. Mustahil. Kalau Anda sudah pada poin itu, mari bahas Quran. Tapi kalau masih ke gereja, masih menyembah Kristus, habis itu bertanya Al-Quran dengan cakupannya untuk bantah-bantahan, itu habiskan waktu saja. Diturunin kawanku. Entah kemana dia pergi. Bening dia. David, Kristen bukan nih? Kristen dia. Tapi Saudara tak bisa. David, Silakan Bang David. Kristen Bang Lord kayaknya. Ya betul. Ya Lord Oreo. Silakan Bukan Bang dia. Lord naik ke atas. Ganti Bukan ya? kita. Lord Bukan, apa? Sin. Islam, Kristen. kalau nggak salah senior kita ini. Senior Lord itu ya? dia. Bukan dia. Siapa? Lanjut Bang Zuma. Oh, Bang David Oh apa? iya, sorry. Bang Iya, David. betul. Dia bukan anu dia. Bukan Siap. Kristen. Beliau Bang senior David saya. ya gimana? Bang David, piye kabare? Ya. Hilang lari dia. Oke, tanya lagi Bang. Kita diskusi lah sambil ngabuburit lah ini. Ngabuburit. Ini di Sumadel Kaltara ini siapa ini ya? Kristen atau bukan nih? Minta naik terus tapi tidak ngomong. Coba, halo bro. Muslim. Muslim itu. Ayo, dipilih. Sahabat Mau tanya yang apa? lain. Ada yang mau disampaikan Bang, karena kayaknya yang Muslim sudah banyak, jadi kita mau kasih naik dulu ke kawan-kawan Kristennya khusus yang bisa diskusi aja gitu. Ya silakan Ada yang teman-teman disampaikan? Muslim ada mau tanya ke saya, semampuku jawab. Tadi poin dari Bang Zuma udah saya pegang. Nanti kalau pas besok ke gereja aku tanya. Baik, teman-teman Muslim silakan diambil alih. Ya silakan. Kebetulan di sini Muasar diskusi dengan Makasih. saudara Kuyara. Ternyata Kuyara. beliau ini orang baik, masya Allah. Lanjut teman-teman. Makasih Bang Zuma ya. Sama-sama. Lanjut. Silakan teman-temanku Muslim yang lagi puasa sambil ngabuburit. Gak terasa loh kita 1 jam lewat bisa Aku lewat. mau bertanya pertama kepada Kuira. Waduh. Aduh, datang. Silakan Abang. Oke, saya kan mantan Kristen ya. Siap. Susah bingung sampai saat ini. Kenapa orang Kristen mentuhankan Yesus? Ya, saya bertanya begini ya, simpel aja ya. Pertanyaan receh. Apanya sih yang Tuhan dari Yesus sehingga dituhankan? Silakan. Udah, saya jawab. Baik. Pertanyaan Abang Otak Waras mantap ya. Hai dengar semua teman-teman di bawah 3,5 kilo. Tak ada dalil atau pengajaran Yesus di kitab ya dari Kejadian Wahyu menyebutkan
aku sembah, akulah Yesus Tuhan, sembahlah aku. Tidak ada. Perkara menuhankan beda. Menuhankan artinya patuh, tunduk padanya, dan mengikuti ajarannya. Kristen itu asal kata Kristonos, artinya pengikut ajaran Isa, Yesua, Yesus. Kami wajib tunduk padanya. Apa yang disebut dia tentang kasih itu, hukum terutama, kasihilah Tuhan Allahmu segenap jiwamu, artinya harus vertikal, jangan hanya vertikal doang, ke atas doang. Oke, stop. Kasihilah sesamamu seperti diri sendiri, horizontal, ya kepada fakir miskin, ya anak yatim, artinya horizontal. Itu kiasan daripada palang salib, palang merah. Lanjut. Kira Anda di depan saya yang berbohong. Kalaupun Anda memang agak beda dengan lainnya, tetapi yang saya ketahui dan yang pernah saya imani, Kristen itu penyembah Yesus. Bahkan ada denom yang mengatakan Yesus Allah Bapa itu sendiri yang turun ke bumi. Jadi Anda jangan berkias-kias di sini. Baik, baik. Anggap dia Makasih. Makasih. Kalau Anda mantan Kristen, kamu menyembah Yesus, kau setuju menggunakan apa? Kamu apakah ada ritual menyembah? Jangan kamu berputar di sini, mentang-mentang kamu bukan Kristen lagi. Kristen itu hanya 3 poin di gereja, paham tidak? Itu adalah kebaktian, bukan ritual penyembahan. 1. Sampai di gereja kita bernyanyi memuji namanya, ya. Baru 2, berdoa kepada Sang Sumber Allah Bapa, ya. Nggak usah pakai Tuhan, nggak apa-apa lah. Kristen berdoa kepada Allah Bapa yang kami kenal melalui nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, ya. Jadi karena ada Yesus itu, makanya kita kenal Allah itu. Kalau nggak ada, nggak kenal. Kalian pun nggak kenal Allah kalian ada di mana. Dibilang di Ars kan nggak ada juga barangnya kan. Dengan pakai Allah Bapa. Baru dengar dulu, aku kan udah sama dia atau Jangan pakai Allah Bapa, pakai Elohim, pakai Theos. Oh, Elohim boleh. Belum dirubah, Theos. Bang Aldo belum berubah dia. Jadi saya pegang ini Alkitab loh, bro. Di sini belum ada tulisan Theos, belum ada Kurios, belum. Dia artinya kita dalilnya yang kita Theos pegang. Bapak. Itu nggak boleh mendahului percetakan, ya. Mudah-mudahan secepatnya diganti tuh barang itu. Masa nyembah Allah di gereja punya orang punya kan memaluin namanya. Gantilah kan gitu. Jadi kita menyembah Allah itu Sang Sumber, Elohim itu Sang Sumber yang kita kenal melalui Yesua, anaknya yang tunggal, Yohanes 3:16, ya. Dan setelah dia pergi naik ke surga hari ke-50 datang Pentakosta, artinya roh penghibur yang kami kenal dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena sesuai dengan Matius 28 ayat 19. Baptislah seluruh bangsa Indonesia termasuk Bang Datuk seluruh Indonesia. Jadi sekarang Yesus itu anak Marianya nggak ada lagi. Kemana anak Maria? Gimana? Kan katanya Yesus sudah kembali kepada Bapa, menyembah Bapa. Ya, sekarang anak Marianya kemana? Ikan udah kembali kepada pemilik firman, bukan manusia yang kembali, bro. Jadi roh. Belum tuntas itu. Dia mau berkelit tuh. Iya. Oh, silakan. Nanti Bang Datuk. Nanti Anda selayanin. Penting Bang Awar selesai dulu. Iya. Final dulu. Jadi dia coba berkelit situ. Kristen itu konsep Tritunggal itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Dan tiga-tiga dikatakan Tuhan. Ada Tuhan besar, Tuhan sedang, dan Tuhan kecil. Jadi Anda jangan coba berkelit depan saya. Bahkan ini di bawah saya nih, Petra ini menganggap Yesus itu adalah Bapa sendiri. Betul Petra? Ya. Nah, jadi kira saya ini mantan Kristen. Jadi denom Kristen cukup banyak. Jadi kamu jangan mencoba berkelit depan kalau saya. Karena saya Anda tahu. dengar dulu. Kalau ada tulisan narasi sebutan di luar Allah, ya, Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Di luar itu jadi ada Tuhan Roh Kudus, ku kasih kau 10 juta hari ini, ku transfer. Di mana tulisan Alkitab Tuhan Roh Kudus? Di mana? Kau mantan Kristen kok lucu banget nih. Itu kau ngelain kitab sendiri. Ya, bukan begitu, bro. Di mana ada Tuhan Roh Kudus, di luar ada gelar kepada Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus Allah itu itu sumber. Kalau Tuhan Yesus itu Lord, kalau ke Roh Kudus kayak mana Tuhan? Emang bisa kau lihat? Lanjut. Jangan lari dari ke kata-kata. Itu tak ada, Bang. Dia kok dibilang Tritunggal. Mana ada Tritunggal di Alkitab? Itu di luar itu. Kita bicara tentang Alkitab. 1 Yohanes 5 nomor 7. 1 Yohanes 5 nomor 7. Satu apa? 1 Yohanes 5 nomor 7. Saya baca ya. Aduh. 1 Yohanes
Ini Petra ini menganggap Yesus Bapak itu sendiri loh. Mana Nanti kita gini loh, nanti bukan kan saya hargai Pilih dulu pendapatnya. kalian. 1 Yohanes 5:7 ya. 5:7. Ini Bang saya bacakan ya, Bang Datui. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, buka kurung ya, di dalam sorga Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiga adalah satu. Di mana ada tulisan Tritunggal, Bang? Satu itu Tritunggal, tiganya Loh, satu. yang saya tanya kan Tritunggalnya. Kamu jangan pelintir-pelintir kitabku. Kan udah saya sampaikan tadi, ada tertulis, jangankan di situ. Ketika Yesus bangkitkan, Iya, diberi kuasa Tritunggal dengan itu di kan surga. konsep- Apa disebutkan konsep di yang kayak Matius ini dulu. 28:19? Dengar dulu Kera. Mirip Konsep tuh, Bang. Tritunggal itu kan dengar dulu Kera. Jangan terus dulu. Kita gantian. Tritunggal itu adalah sebuah konsep dasar daripada keyakinan Kristen. Bahkan di dalam sejarahnya, seorang yang tidak mengakui Tritunggal itu, menurut Katolik itu harus dibunuh. Namanya Holocaust. Inkuisisi namanya. Katolik, barang siapa yang tidak mengakui ketritunggalan Tuhan Anda, menurut Katolik sebelum adanya Protestan, itu harus dibun-bun. Kenapa? Karena itu namanya bidat. Bidat. Anda boleh lihat di dalam inkuisisi, bagaimana orang-orang yang tidak mengaku Tritunggal itu disalib dengan cara terbalik, dipenggal. Itu konsep yang kalian ajarin. Nah, konsep Tritunggal ini menjadi dasar daripada kalian, bahwa Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Dan ini nggak bisa disembunyikan, Kuera. Kami sudah tahu. Baca sejarah inkuisisi bagaimana yang orang yang menolak Tritunggal itu. Dibun-bun nggak mereka? Dibun-bun. Jadi kalian, nah sekarang Yesus Anda katakan setelah naik ke bumi, hingga ke langit, menyatu dengan Bapa. Terus anak Marianya kemana? Padahal dalam Matius 24 nomor 31 bahwa anak manusia akan turun ke bumi. Emang berpisah lagi dia? Berpisah lagi dia dengan Bapa? Matius 24 nomor 31 32. Benar nggak? Anda katakan dia sekarang ini sudah nyatu dengan Bapa. Sementara di dalam Matius 24 nomor 31 32, anak manusia akan turun. Bukan bagian Bapa yang turun. Silakan Kuera. Terus masalahnya di mana? Di mana masalahnya? Kan tadi Anda bernarasi kata Tritunggal itu. Saya kasih kamu 10 juta kalau memang kamu bisa buktikan kata Tritunggal itu ada di Alkitab. Saya tantang. Ketiganya adalah satu. Ada 3 yang simbol saksian. Jangan bawa kemari. Saya udah sampaikan tadi. Kami menyembah 3 1. Dengar. dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. 3 itu. Bapa, Putra, Roh Kudus 3. Satunggalnya kan Bibel yang bilang. Kok makanya saya bilang ini konsep berdasar bagi kalian. Anda baca sejarah Tritunggal itu apa? Tritunggal itu sejarahnya bagaimana orang yang tidak mengakui Tritunggal, orang JO yang dibun-bun, diinkuisisi. Anda nggak baca sejarah? Nggak baca sejarah Anda? Bagaimana Tritunggal itu dia? Dengar kita diskusi literasinya Alkitab sama Al-Quran, bro. Jangan bawa hadis Ketiganya sini. adalah satu. Apalagi sejarah. Iya. Lalu udah baca. ada 3 yang bersaksian 3. Iya. Terus mana Tritunggalnya? Jadi 1. Mana Tritunggalnya? 3. Oh, enak aja lo. 3. Kan 3 kan ada katanya. Enak aja katanya.
Tiga jadi satu, Tritunggal, betul benar? Itu pemahaman di luar saya terima. Di Alkitab tak ada, bro. Dengar Trinitas Tritunggal termasuk juga itu makna kata-kata dengar Tritunggal. reinkarnasi tak ada, bro. Dengar lu, jangan bawa reinkarnasi. Tiga ini tiga tenak. Berarti Ya, kamu paham Tritunggal? Paham kan daripada kau? Oh, makasih. Bahkan sejarah Tritunggal saya tahu. Iya, aku bukan sejarawan. Oh iya. Aku Sejarah kan menjawab Tritunggal Anda itu yang Anda menjadikan pertanyakan Tritunggal di itu exhibitions. Jangan Di tanya tahun bahasa 500 dengan lu. Saya yang membuat Tritunggal itu di tahun 1522. 1522. Iya, tak ada di Alkitab, bro. Ya. Makanya sejarahnya lihat. Makanya jangan lupakan sejarah. Jas merah. Tritunggal itu doktrin. Narasi yang diambil dari 1 Yohanes 5 nomor 7 sampai 9. Dan itu ayat palsu. Nah sekarang doktrin yang kalian pakai itu kau pikir cuma sekarang aja. Tak ada Di zaman doktrin, Katolik dulu, dengar lu. Itu doktrin, Bang. Mana doktrin? Doktrin itu kalau ajarannya itu tidak sesuai tapi kita ikutin. Contoh. Iya. Nanti takut nanti Ya. tersinggung kalau saya bilang. Iya. Ukuranmu Gimana? gini, Silakan. nanti marah. Sebenarnya tunjukkan. Gak apa-apa. Anda mau cari remis tapi nggak nyambung lebih sana. Bukan. Saya nggak kesana. Yesus itu dengar dulu. Yesus ini Anda katakan dia sebagai Tuhan kembali kepada Bapa, menyatu dengan Bapa. Betul? Waduh, kok lari ke sana? Kita Yesus. Beda ke sekarang. Iya. Kan yang Anda bertanya Yesus sekarang ini bisa Anda tadi katakan Yesus itu sudah berjatuh dengan Bapa, betul? saya sampaikan tadi, Yesus ketika di bumi, dia manusia, dia dikaruniakan Allah ke dunia ini supaya memberitakan tentang keselamatan. Supaya kena dengan Nggak ada. Yohanes 14 ayat 6. Loh, enggak ada. Baca 14 ayat 6. Siapa yang berani ngomong gitu? Dia Mana ada? memberitakan konsep ketauhidan kepada umatnya. Markus 12 nomor 29. Denganlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan Esa. Konsep keselamatan yang Yehova. Dengar dulu. Di luar itu saya kasih Yesus tanda turun ya. ke bumi. Dengar. Ketauhidan kami bukan di Tuhan. Tuhan itu bukan tauhid. Dengar. Tauhid Ya, itu iya. Allah. Paham? Dengar ya. Masa pilihan Dengarlah Tuhan hai Yesus, orang Allahnya Israel. Tuhan itu satu. Elohim. Tuhan itu satu, tahu dia. Dengar dulu. Elohim is one. Dengarlah hai orang Namanya Israel. Dengar dulu, God. diam dulu. Markus 12 nomor 29. Iya. Yang diajarkan oleh Yesus, Tuhan itu 3 atau 1? Paralelkan ke perjanjian lama. Yehova adalah God. Yang Itu saya maksudnya. tanya, yang diajarkan Yesus, Tuhan itu 1 atau 3? Matius menyampaikan itu dalilnya. Saya tanya, diparalelkan kamu nggak mau kepada jawab perjanjian kan? lama. Markus 12 nomor Kalau 29, Anda Yohanes 7 mau nomor tahu dengar dulu, tentang ketauhidan, jangan kemana-mana satu, ini. ya. Yohanes 17 ayat Jangan 3. kemana-mana, Koira. Yohanes 17 ayat 3 udah tahu. Saya tanya, konsep Iya, dengar. Tuhan yang diajarkan Yesus, Tidak ada apakah konsep. nyambung dengan ajaran Kristen? Yesus tidak mengenal Tuhan, tahu? Ya Di mana Allah, Yesus ya pernah ngomong Rabbi. Tuhan? Matius bingung, 8 Matius 11 nomor 25. Matius Itu 8 nomor 25. Yehova itu. bro. Yehova itu Tuhan apa enggak? Ini Sang kan bahasa sumber lah. Indonesia Bibelmu ini. Makanya Atau pusing kalian. kamu mau bermain etimologi atau terminologi atau Bukan. makna ini? Itu ada bintangnya. Kamu Bang, bermain bintang. terminologi, kamu mau menggiring aku bermain terminologi, menggiring. etimologi atau sebuah makna dari sebuah kalimat Begini, atau sebuah Bang. ayat. Gini, ini kan kitab. Jangan kau dengar dulu. Dengar kau. Iya, Bang Lord. Dia mau bermain-main dengan terminologi, kemudian etimologi, kemudian dengan masalah makna dari sebuah ayat. Kamu mau bermain, kau itu makanya kau dari dulu penipu. Betul kata Bang Zuma tadi. Ini. Kau coba sembunyikan. Dulu. Dulu. Aku tujuh dulu. Iya, makanya aku siap. Kau mau bermain-main dengan kata Tuhan, kau pakai kata Lord untuk menyembunyikan Yesus sebagai Tuhan.
tadi terloncat di bibirmu bahwa Yesus menyatu dengan Bapa sekarang. Di mana ayatnya Yesus Kembali menyatu dengan Bapa sekarang? kepada pemilik firman, Bang. Siapa pemilik firman itu? 1 Yohanes 5 nomor 19 dikatakan. Baca Yohanes 17 ayat 5. 1 Yohanes 5 nomor 19 dikatakan, kita semua Ketika berasal hidup. dari Bapa, kembali kepada Bapa. Itu namanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kalau manusia biasa betul. Kami Itu- berasal dari Ya. Bapa, Betul. kembali kepada berasal dari Ya. Allah. Yesus dari Allah kembali kepada Allah. Tuhannya itu namanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul, amin. Nah, kau udah kembali kepada Iya. pemiliknya. Iya, Anda iya. belum, Nah, masih bawah kembali tanah. kepada pemiliknya sebagai Kalian masih Tuhan bawah atau tanah, sebagai manusia. Belum, Dengar. hanya Yesus yang udah Tunggu kembali. dulu. Ketika dia kembali ke Bapaknya sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Dia kembali dengan roh kemuliaan, bukan daging Ketika manusia. dia terangkat, dia hanya rohnya saja atau dengan jasadnya? Roh berbentuk, dia kan roh kemuliaan. Tidak bisa sama Ketika dengan dia kita. terangkat, Iya. dengar. Ketika dia terangkat disaksikan 5.000 orang, 500 orang. Bukan 5.000, Apakah Anda salah. bisa- Bukan 5.000, 500 Anda orang. salah, jangan framing. 500. Hanya 11 murid. Hanya 11 murid. Ketika dia Di Gunung terangkat, Seton. dia bersama badannya atau dengan rohnya saja. Dia adalah roh, bukan manusia lagi, karena ketemu dengan muridnya di lubang kunci bisa masuk. Kalau dia cuma roh, nggak mungkin dia makan ikan goreng. Ia tunjukkan supaya nggak takut, nggak dikirain hantu. Kan dia yang Di dalam Matius 24, di dalam Matius 24 dikatakan oleh Yesusmu, anak manusia akan turun kedua kali. Kalau anak Ya. manusia ini rohnya atau berkejasad? Kalau yang kedua kita nggak tahu yang jadi apa, kan gitu. Kita belum, masa Anak sekarang aja manusia, nggak tahu. Matius 24, Itu kan 31. bahasa anak manusia. Kamu jangan letter-letter. Anak manusia, Dengar, saya kasih dulu ya. Kamu nipu-nipu. Iya. Iya. Ketika Yesus bangkit dari alam kubur, kan datang Maria, mau dipeluk dia, jangan sentuh aku, karena aku belum pergi ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Ya Allah, dia kan sang sumber kan. Suruhlah beritakan kepada murid-muridku. Maria Matius Magdalena tuh, 24. Maria Ini dulu. ngomong kepada murid-murid, ketakutan di dalam rumah. Matius 24, Digembok loh. 31. Iya. Di situ Dengarlah aku dikatakan oleh Yesus. Nih Yesus yang Dengarlah aku ngomong, bicara. anak manusia akan turun untuk kedua kalinya. Kalau anak manusia, Anda katakan tadi bahwa Yesus ini bersama Pak rohnya saja. Nah, kalau yang anak manusia ini roh dengan jasadnya yang turun atau rohnya saja? Dengar ya, anak manusia, domba dan batu penjuru itu simbolik, Bang. Yang saya tanya Dengar bukan dulu. itu, Kuaira. Yesus Ya Allah disebutkan ya anak Rabbi. manusia simbolik ya. Domba pun simbolik. Anak manusia ini Iya. kan Nanti akan apa datang. rohnya saja yang disebut anak manusia. Tadi kan Anda Akan pakai, datang, Anda bawa narasi Akan datang nanti. bahwa ke Yesus sekarang yang ada hanya roh saja dengan Bapa. Berarti anak manusia yang dilahirkan oleh Maria sudah hilang. Tapi Yesus berkata, Matius 24 nomor 31, anak manusia akan turun untuk kedua kali. Yang turunnya ini rohnya saja atau dengan jasadnya? Ke depan mana tahu? Kita udah tengkorak, mana tahu gimana? Saya bangin nanya yang nggak tahu. Matius 24 nomor 30 itu Iya, paling 20.000 tahun lagi itu, 20.000 tahun lagi. Ini kan Kamu udah percaya anak nggak? manusia. Kamu nggak? Apa yang disebut kita manusia tanya itu? sekarang loh. Setelah dia bangkit, itu Apa yang tanya. disebut manusia itu? Oh, nggak tahu saya, Bang. Udah mati di situ. Kalau Bang. Udah manusia mati. itu ada jasadnya, ada Ya. rohnya. Kalau Betul. dia tidak punya roh, berarti Ya. mayat. Kalau dia Terus? cuma roh saja, disebut hantu gentayangan. Baik. Ah. Manusia Justru. itu disebut manusia, ada jasad, ada Betul. rohnya. Baik. Sekarang Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 31,
anak manusia akan turun untuk kedua kalinya. Berarti ada jasad, ada rohnya, betul? Baik, setelah dia dibangkitkan oleh Bapa kabar 10:40, dia diberi kuasa di langit dan di sorga, makanya Matius 28 ayat 18. Makanya di situ data bangkit dalam Saya 40 hari tanya Mas bukan Aldo. itu. Dengar dulu. Saya Kamu tanya, diam dulu. Anda lari ke mana-mana? Dia masih Matius ada 40 hari di 24:31. sini, sehingga dia menunjukkan bahwasanya dia bangkit. Tadi ke Semari udah kasih tahu, jangan sentuh aku. Dia hanya kepada satu orang yang berhak, udah sesuai dengan dalil. Hanya kepada satu orang lah di dunia ini yang bisa menyentuh dia. Siapa? Si Thomas, ya. Ketika mereka di dalam Yang rumah saya terkunci, tanya bukan aku jelaskan itu. dulu. Yang saya tanya bukan itu. Apa yang Yang kamu saya tanya? tanya Matius yang bilang, Yesus yang bilang, Matius 24 nomor 31. Anda kan tadi bikin framing bahwa Yesus sekarang di sorga itu cuma rohnya saja. Betul kan? Firman itu sendiri, firman. Kau udah kembali firman. Iya, firman itu roh kan katanya. Terserah, ya itu kita nggak bisa ini kan udah Bukan kembali. terserah. Anda dulu, Anda jangan lari. Anda dia tadi bilang kan, bahwa Yesus di surga cuma rohnya saja, Iya. kembali berupa rohnya saja. Iya. Tapi dalam Matius 24 nomor 31, nggak ada Yesus bilang yang turun rohnya saja. Yesus bilang anak manusia. Kalau anak manusia itu lengkap nggak dengan jasadnya? Saya bilang itu kan kiasan ya. Kok Karena kok bisa ngomong? Dengar dulu. Hanya bahasa Jangan nipu, Indonesia anak kau nipu manusia. kan? Kau nipu kan? Bukan. Lu- Nggak usah dulu lu- ke future ya. Gini bang. Anda ke depan. Ini perkataan Yesus loh. Iya, dia disampaikan demikian. Tapi kita nggak tahu kapan datangnya. Kayak bagian Ini pencuri perkataan kan. yang namanya anak manusia. Itu bahasa apa Indonesia. itu manusia? Itu bahasa Terdiri Indonesia. daripada iya, Bibel bahasa Indonesia. Iya. Jadi masalahnya di mana? Logika, makanya di dalam Al-Quran dikatakan, afala tatafakkarun, afala taqilun. Apakah enggak punya otak? Apakah enggak punya akal? Yang namanya Tapi manusia punya itu otak, jelas. punya akal. Iya, Nggak mau tapi nggak perlu didoktrin. digunakan. Ya. Ini Kan kan dia maha tertulis kuasa. bukan doktrin. Iya, gini loh bang. Ini kan Setelah tertulis, dia bukan bangkit dari doktrin. dalam kubur, telah diberi kuasa, bukan ketika dia sebelum dimetongkan. Dia udah punya super. Apa ya kuasa Yesus buktinya ketika bangkit terangkat dari dia ke kubur? surga. Jadi Apa naik. kuasa Yesus? Ya. Dia bisa Apa kuasa kemana-mana. Yesus terkede? Kemana-mana bisa. Ya Allah. Kemana dia? Bagian kilat. Coba bayangkan. Di mananya? Saya kasih ayatnya. Gini. Ketika Di mana? muridnya di rumah berkumpul, terkunci, dia langsung datang. Kaget kan? Apa dibilang dia? Damai sejahtera kepadamu, ketakutan masih. Antara percaya nggak percaya. Kenapa? Dia orang bodoh semua orang itu. Udah kasih tahu info Apa kuasa sebelumnya, Yesus? tapi Itu kiasan, bukan tapi kuasa nggak percaya. namanya. Dengar Itu dulu. bukan kuasa namanya. Yang saya Kuasa, tanya, apa kuasa Yesus? Apakah dia bisa menciptakan nyamuk ketika dia bangkit? Ngapain lagi menciptakan kejadian satu kok? Ngapain kamu ngadi-ngadi? Ya, apakah itu bukan kuasanya? Nggak ada hubungan. Apa kuasanya? Penciptaan. Apa kuasanya? Kalau Dengar. cuma ngetuk pintu Dengar. orang tengah malam, saya juga bisa. Ketuk orang tengah malam, saya juga bisa. Bukan tengah malam. Dia langsung Apa ada. kuasanya? Rumah terkunci ya. Baru dia Saya kemana-mana rumah kayak kilat. terkunci, saya ketok. Bisa menghilang. Bukan. Bisa. Langsung nongol. Kan gitu. Bang, Jadi orang itu nanti nggak dulu bang, percaya. bang Otak Waras, nanti dulu bang Waras, saya jemput istri dulu. Oke, silakan. Otak Waras silakan naik. Ini Ayo. saya Sambil ngabuburit. Yan Sambondan, halo bro Sambondan, selamat sore, assalamualaikum, kalau Islam. Halo Sambondan. Sambon. Nanti Otak Waras udah selesai. Tadi Otak Waras tadi gimana? Udah selesai belum pembicaraan kita Otak Waras? Nggak nyambung dengan Anda. Anda berkilah tadi. Coba Loh. izin Kan saya naik boleh. Anda sebutkan tadi Yesus. Sudah, Bang Datu sudah kembali ya, ayo lanjut. Ya, lanjut Silakan, aja, Datu. lanjut aja Bang Datu sudah. Tapi dia katanya mau jemput istri ya. Ya. Saya jemput istri saya sebentar, nanti dulu. Nah, dia Oke, mau jemput oke. istri dia. Oke. Otak Waras naik Bang Kuera. Yesus itu dari dikubur. Sekarang kan kuburnya kosong itu Bang Kuera.
Itu 4.000 tahun lalu, nggak usah ngigau kalian, nggak ada guna. Keselamatan yang betul. Kuburan bagi kami nggak ada manfaatnya, nggak perlu disembah-sembah. Lanjut. Sabar dulu, ini aku yang ngomong ini. Kenapa ini ya? Kan kuburnya Yesus itu kosong kan, betul enggak? Nggak perlu Kosong kuburan nggak? sama kami, nggak perlu kuburan, nggak usah bahas-bahas kuburan di sini. Kami bukan orang Aku tanya sini. Yesus naik ke sorga itu bawa badannya atau dia tinggal badannya? Jangan bawa kuburan. Kalau saya sampaikan ke Anda, dia dibangkitkan oleh Allah Bapa, baca ya. Iya, dia dibangkitkan, dia naik, di disaksikan KPR banyak 10 orang. Itu ayat dia ke 40. sorga itu sama badan-badannya atau bukan sama badan-badannya? Udah roh kemuliaan, itulah hebatnya dia. Badannya kemana? Loh, dia kan udah punya kekuasaan di langit dan di sorga, di bumi dan di sorga. Mau bentuk apapun suka-sukanya, buktinya ke si Paulus nongol. Badannya dengar jadi dulu, badannya dengar dulu. berubah atau badannya Dalam sekejap 28 atau tahun terpisah dari badannya? dia pernah masuk ke mimpi mimpinya Saulus kan suka-sukanya. Mimpi luga. banyak orang murtad yang langsung masuk ke ini, teman-teman mimpi. muslim masuk ke mimpinya langsung. Tapi yang kutanya kan bukan ya. itu. Yang kutanya bukan itu. Yang kutanya di Bible yang tertulis. Ya. Nah, di Bible yang tertulis Yesus itu terangkat ke langit ya. Ya, ke uranonnya itu, ya kan? Ke sorga. Nggak ada uranon kami. Ke sorga, bahasa Indonesia. Ke langit Ke situ. sorga. Kalau sorga Kalian itu yang ke langit, bisa kalian yang ke langit. Kami enggak. Kalau sorga bahasa Yunaninya paradiso. Ini Itu bahasa tulisannya Indonesia, bro. uranon. Bahasa Indonesia, bro. Ya lah, Jangan oke lah, bawa oke lah. orang. Oke Kami lah. nggak paham Dia itu. Aku bukan orang disaksikan. Oke lah. Jadi dia disaksikan murid-muridnya itu naik ke atas itu. Kan naik kan berarti dari bawah ke atas tuh. Angkat ke surga di kalam malaikat. Ya, naik lah ya dari bawah ke atas. Itu lengkap dengan badan-badannya atau badannya tinggal? Tubuh kemuliaan. Kita nggak tahu tubuh kemuliaan, kebuktinya dia kemana-mana bisa. Selama 40 hari tidak pernah ditemani oleh murid. Ini yang dibilang kami bilang abang ini nggak jujur dalam menjawab. Nggak jujur. Saya mau sekarang kalau memang Anda udah baca kitab saya, di mana tertulis ikut badannya sama sepatunya? Coba. Di mana tertulis? Ya, kalau dia itu badannya tinggal berarti kan di kuburannya ada mayat. Kalau logika Anda demikian, itu dia bukan penguasa, bukan. Nah, Dia itu manusia biasa. Ya, oke. Dia kan Terus, udah kembali. sabar. Anda aja bisa lewat dibuat kan gitu. Sabar. Nah, Baik. ketika Yesus itu setelah bertemu Maria, kan Yesus bertemu Thomas. Bukan bertemu Thomas, izin abang saya jelaskan. Ketika dia di kuburan ya, nyari si Maria, kaget dia. Oh dilihat, Ya. mau dipegang. Nggak mau disentuh, nggak mau disentuh. Jangan sentuh aku, Ya, karena aku belum pergi ke bapakku, bapakmu. Yang dan mau disentuh anakku, itu anakmu. badannya atau bukan badannya? Badannya lah. Badannya. Kayak dikira masih manusia. Jangan sentuh. Berarti udah ada larangan. Berarti Tapi, penglihatan Maria Magdalena waktu itu badan manusia atau bukan badan manusia? Dengar, ketika dia dibangkitkan Allah Bapa, ada di KPR 10 ayat 41, dikasih kepada tertentu orangnya siapa yang bisa memegang dia, saksinya. Ya, Itulah itu? Si namanya Thomas itu. Oke, Ketika dengar, diam dulu. Yang dipegang Thomas itu dengar dulu, apanya dengar Yesus? Jangan kesana dulu, ikut narasinya. Setelah dia ngomong sama Maria, dia bilang, Maria Magdalena kasih tahulah kepada murid-murid. Langsung pergi dia kan. Ketemu dengan muridnya lagi udah ketakutan, udah 3 hari hilang gurunya lah termasuk contohnya. Udah nggak ada, satu orang udah metong kan bunuh diri, Yudas Iskariot. Ngumpul orang itu di kamar, tahu-tahu beliau datang, kayak gila kan. Bingung, ini anak dari mana? Kalau kita normal bang, Anda contoh keluargamu baru meninggal. Ada ngomong depan, kan pasti kamu anggap hantu kan, wajar toh, normal itu bang. Betul. Mereka menganggap hantu, tapi yang nyelutuk duluan siapa? Si Thomas. Saya tidak percaya kalau tidak sejamah bekas luka dan tombak. Hanya dia satu-satunya yang dikasih izin. Setelah Yang disentuh, dipegang Thomas apa? Satu luka, satu yang bekas tombak. Di mana itu? 2. Di dadanya 1 sama di tangannya. Apa yang dipegang Thomas? Bekas luka. Bekas luka. Iya. Berarti badan atau bukan?
itulah kekuasaan dia. Dia dibentuk, dia bisa seperti itu. Kenapa? Kalau badan, Kenapa ragu menjawab badan Dengar, atau bukan? Dengar, saya sampaikan gini, saya itu bukan ragu bang, kekuasaan dia kenapa? Kalaulah dia badan asli, pasti nggak bisa masuk ke rumah, orang dikunci rumah. Bang, Logika berpikir aja. Makanya kita berakal di sini ya. Yang dipegang Loh, Thomas itu badan atau akalmu bukan? tidak sama dengan Allah, Elohim. Anda cuma secuil dari tanah. Ngapain kamu Ya sok-sokan? memang tidak Itulah sama. kuasa. Makanya aku manusia berakal Kekuasaan. seperti manusia. Makanya aku tanya yang dipegang tapi badan atau bukan. akal kita nggak bisa menerima itu demikian karena dia kan kalam, firman. Yang dipegang Thomas itu lambung dan tangan yang bolong. Nah, yang Betul. dipegang Thomas itu daging atau bukan? Daging. Nah, daging. Tapi dengar, Kemana setelah dagingnya dipegang sekarang? dengar dulu. Setelah dipegang Thomas, 10 tahun itu kan masih wait and see kan? 10 ini masih wait and see, nggak berani. Tapi Yesus langsung memberikan strategi supaya mereka nggak nganggap hantu. Karena yang 10 itu masih kita nggak bahas itu. Kita nggak bahas yang itu. 10 dengar supaya Anda paham. Yang 10 wait and see ini cuma si Thomas saja. Jangan-jangan 1/10 pasti menang yang 10 yang hantu kan? Pertanyaannya badan Yesus kemana sekarang? Supaya jelaskan. Ketika ditawarkan Yesus, aku lapar. Itu ngetes tuh. Supaya mereka menjawab. Apa Yang kata lapar. mereka? Disiapkan ikan goreng. Untuk mematahkan pendapat mana mungkin hantu bisa makan ikan goreng. Karena bukan hantu, itu badannya kemana sekarang? Dengar dulu, apakah hantu makan ikan Dari goreng? tadi aku Kan? dengar. Baik. Badannya Setelah kemana sekarang? Dengar, Kenapa sih dengar. susah banget? Jangan menyembunyikan Setelah kebenaran. selesai makan ikan goreng, apa yang terjadi? Hilang kan? Hilang barang itu bro. Nggak ada, bukan hilang. Nggak ada tulisannya di situ hilang. Lenyap kemana-mana udah bisa dia, karena nggak ikut murid lagi. Gimana Dia udah lenyap? Iya, kisahnya udah nggak jelas kan? Artinya kemana-mana sampai Kau waktu aja hari. yang mengarang kalau di situ tiba-tiba lenyap. Oh. Itu karanganmu. Dengar, itulah kelebihan Ada dia yang tuh. tidak tertulis bisa di situ. membuktikan Jangan dirinya kau mengarang-arang sendiri. cerita. Tapi Mentang-mentang sebenarnya ceritanya dia maha putus, kau kuasa bilang lagi di tiba-tiba langit lenyap. dengan di sorga. Itu di Alkitabku bro, bukan di Quran yang kubahas itu. Kamu jangan pelintir-pelintir. Iya. Jadi artinya Yesus itu maha, bisa kemana-mana. Paham? Saya bilang orang rumah terkunci bisa masuk gimana? Kamu logika Yang pakai apa ditanya sih? badannya Yesus kemana sekarang? Dia kan maha. Udah penguasa langit dan bumi. Batu aja bisa diciptakan kok. Aneh kalau mau ciptakan. Tapi bukan itu. Dia menunjukkan supaya muridnya apabila nanti ditinggalkan tidak ketakutan. Susah Itu banget sih. pesannya. Ditanya badannya kemana sekarang? Jadi- aja susah banget jawabnya. Loh, badannya kemana? Penting aman badan itu. Bukan Ya, kayak kalian penting punya lah. masih bawa alam Ya penting lah, karena kau bilang tadi tubuh kemuliaan, berarti Ya. yang dia di bumi tubuh bukan kemuliaan. Ketika hidup manusia biasa, Ketika hidup setelah tubuhnya dibangkitkan bukan Allah kemuliaan. itu Allah yang lebih tahu. Mau dibikin tubuhnya yang lama jadi emas nggak ada urusan kita. Penting dia nongol. Kalau Anda bilang dia manusia biasa, tidak bisa mungkin masuk dalam lubang kunci, masuk di rumah mereka tuh ketemu ujuk-ujuk. Ya. Jadi pas sudah beda-beda kan? Di situ Jadi dengar dulu. Di situ sama dibuktikan dengan kalau genderuwo si Thomas- tiba-tiba masuk dalam rumah, tiba-tiba menggoda istri orang. Makasih. Apakah genderuwo pernah kamu ketemu? Kutanya dulu. Di Jawa banyak Kamu- ceritanya. Dengar, cerita itu dongeng. Jangan pakai nanti surah Ya Al-An'am ayat sama dengan 25. cerita Yesus yang dia Surah tulis 25 ayat surah Lukas 25 tidak pernah ayat 5 melihat jangan. itu, tapi dia tulis. Sama baik. Sama dengan Bukhari, tidak pernah melihat Nabi 125 tahun. Kok bisa nulis-nulis? Siapa itu? Karena hadis. Paham? Kalau Bukan hadis, hadis lagi. Orang hadis dia itu punya ada hadis. periwayatan, beda. Periwayatan. Orang Arab aja nggak tidak- tahu. Dia kan orang Uzbekistan, Periwayatan itu orang yang bertemu langsung Sama. dari Nabi dan kemudian Sama, dia Bang. menceritakan secara Iya, sama. Nggak jauh beda. Ya. Iya, Tapi jadi ada rangkaiannya. Tapi kalau Iya. seperti ceritamu tadi kau dapat ilmunya dari mana coba? Baik. Siapa yang menyampaikan? Dengar dulu rangkaian bagaimana ketika Nabi mengawini anak angkatnya harus keluar Al-Azhab 37 di Madinah. Kenapa nggak di Mekah itu? Bawa datanya Nabi mengawini Baca. anak angkat. Istri anak angkat. Anak angkat kau bilang. Bukan, sorry, istri anak angkat. Makanya kau timbalin dulu. Artinya Istri anak kan angkat di supaya- mana tidak boleh?
sebelum keluar al-azhar kan nggak boleh bang. Di mana? Di mana dia hukum boleh? tradisi. Tidak bolehnya di dengar. mana? Mana bawa datanya? Dengar hukum Bawa data. tradisi Kalau kuno. kalau kau mau Ya, menceritakan besar tentang ya? Islam ya. Baik. Kalau kau mau menceritakan tentang Saya Quran, kalau kau bukan menceritakan bilang tentang sejarah Islam, kau tradisi bawa Arab data kuno. karena Ini Islam dalilnya, ini dalilnya, adalah dalilnya. ajaran yang berakal. Diam dulu. Saya Bawa tidak data. ada bro. Bawa data. Masa kamu ini Arab kuno tidak boleh setelah Bawa ada Arab, itu data, baru bawa bisa. data, bawa Diam, Mbak Desa. data. Santai kita, santai Di kita. mana larangannya mengawini istri mantan istri anak angkat, di mana larangannya? Ya, sebentar, kamu sabar, jangan tantrum ya. Bawa ya. Ya, nanti kutunjukkan, bukakan kameranya. Iya. Larangannya dilarang mengawini bekas istri anak angkat. Nah, itu mana Iya. larangannya? Iya, kaum Quraisy ya, kaum Quraisy. Dia kan orang Quraisy. Aku bicara Sambil hukum sambil ya, ngobrol. bicara hukum ya. Iya. Melarang apa tuh? Mengawini janda dari anak angkat. Kami ini orang Islam tidak pernah mengarang-arang cerita kayak kau bilang tadi ada tubuh kemuliaan. Dengar dulu, justru al-azhar itu Enggak, kau cari dulu datanya. Aku menarasi dulu. Aku menarasi dulu. Iya. Nggak usah kau protes. Kau tuh tugasmu sekarang membawa data. Kamu makanya kau kalau piknik jangan dekat-dekat. Kau agak jauh lah sedikit ke Singapura ke apa ke. Ya. Dibaca nih, Ya, besarin ya. saya. Nah, benar. Emang ku ya asal ngomong. Bantai Ya, dari Bapak. ini, jangan congor aja. Besarin. Datang. Aduh. Nggak pernah mau baca sejarah kaum Quraisy. Aduh. Ya, tapi jangan goyah ya. Iya, Nih, silakan. lihat nih, baca nih. Enggak kelihatan, kau bacakanlah. Aku ketimpa kameraku. Nih baca, udah. Nih ku baca ya. Kau baca, Atau ku baca kelihatan. atau ku baca aja ya. Nih ya. Kabur tulisannya. Iya, aku baca aja dari bawah Ya, kau ya. baca. Pada zaman Arab pra-Islam, masa jahiliyah termasuk kalangan suku Quraisy di Mekah, anak angkat diperlakukan seperti anak kandung, seperti hukum sosial. Karena itu, istri ada angkat dianggap haram dinikahi seperti menantu dan anak kandung. Dianggap, aku nggak tanya dianggap ya. Yang aku Loh. tanya mana larangannya. Dilarang, orang dilarang kok nih dilarang. Bukan dianggap, yang aku tanya mana aturan larangan. Hukum Quraisy melarang mengawini mantan istri anak angkat. Dengan Ya, mana- keluarnya, mana- dengar dulu. mana aturan Dengan larangannya, keluarnya mana surah aturan Al-Ahzab ayat larangannya itu 7 dulu. itu dibatalkan. Mana hukum larangannya? Apa ya hukum larangannya? ini? Nih. Peristiwa menjadi dasar hukum turunnya nih, coba. Kan gara-gara itu kan. Peristiwa ini menjadi dasar turunnya, berarti diminta ini. Al-Azhar 37. Mana Menegas- aturan larangannya dulu nih? Ini, Segala ini, sesuatu nih. yang diperbolehkan ya diperbolehkan berarti tidak dilarang. Segala sesuatu yang dilarang berarti tidak diperbolehkan. Kalau dia ada Baik. larangannya, mana dalil larangannya? Nih, Kalau nih, dia nih, diperbolehkan, nih. mana Nih, dalil nih. diperbolehkan? Intinya tradisi jahiliyah melarang keras menikat anak istri angkat. Ini udah kan? Nengok, buka bersama Mana? Baca. Itu Ini. linknya apa itu? Itu kata siapa? Aku Ya. nanti besok Wira. Kata siapa Ini itu? ya. Mana Makanya datanya? Kau peristiwa ini gimana sih? Dengar, kamu Aturan jangan itu tantrum. harus ada datanya. Bantah ini surah Al-Azhar 37 menegaskan bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung sehingga boleh dikahin. Ini yang memperkuat Nabi. Kau ini lucu. Itu tentang jahit. Gimana larangannya? Kan pertanyaannya Baca di mana kitabmu. larangannya larangannya untuk menikahi janda dari anak angkat. Orang Quraisy tahun dulu kami dilarang nggak? Tapi dengan ada Kau ini gimana sih? Nggak ada akalmu ini. Kamu baca Arab kuno ya. Kamu jangan cuma Arak congor kuno, aja. arak kuno, baca arak kuno. Tradisi Arab kuno ini bro, aduh malu kau nanti. Kau berpesan maaf. Yang kau baca itu anggapan ya, anggapan Bukan menyamakan anggapan. anak angkat Ini dengan asbabul anak kandung. kenapa turun ini. Ada tulisan anggapan nggak di situ? Ada Ini tulisan peristiwa anggapan nggak? terjadi nih lah. Pertanyaannya, Peristiwa. ya, aku tanya nih. Baca lah ini. Malu Aku jujur nih, Kuera, masalahmu penyakitmu adalah kau tidak jujur. Sekarang aku tanya, di situ ada tulisan anggapan Bantah tidak? ini.
Bantah, Ada tulisan ini. anggapan tidak? Bantah ini, bantah. Yang aku tanya di situ ada tulisan anggapan tidak? Nih, kamu Nah kan nggak tenanglah. jujur kan teman-teman? Kebenaran itu pailo benar ya. Ya. Pada masa Ada bisa kata kasih tahu. anggapan tidak di situ? Dengar dulu. Pada masa Nah, nggak Arab mau dia baca. Islam, masa jahiliyah, termasuk suku Quraisy di Mekah, anak angkat diperlakukan seperti anak kandung. Ya, secara hukum. Karena itu istri anak angkat Secara hukum mana haram. hukumnya? Di mana hukum itu tertulis? Nih, Kayak gini aja. istri anak angkat haram dinikahin ini, bukan dilarang ini, haram. Ya, haram dinikahi menurut siapa? Aduh, menurut siapa udah saya jelaskan tadi kenapa sih? Loh, menurut Jadi siapa? inilah Sebentar dulu Bang turun Little ini, Dengar sebentar dulu. Ada suaraku tidak nih? Ada, silakan. Oke, dengar ya. Kamu bawakan dalil orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir yang tidak kenal dengan aturan. Ya memang betul. Itu bagian dari Tuhan. Saya Sabar dulu. Sabar dulu, dengarin. Oke, siap. Sabar dulu. Makanya di dalam Al-Quran yang tidak boleh dinikahi. Coba buka kamu surat An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ahwatukum, situ diharamkan atas kalian ummahatukum, ibu-ibu kalian, wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian itu, wa ahwatukum, dan saudara-saudara perempuan. Baca di situ terus itu sampai bawah itu yang diharamkan. Kalau anak-anak istri bekas anak angkat itu bukan anak, boleh dalam Islam, itu bukan ajaran Tuhan. Kau bawa pula itu Tuhan itu membantah ajaran-ajaran pagan yang bukan dari Tuhan tuh, bahwa anak angkat itu tidak boleh, bekas istrinya anak angkat tidak boleh dinikahi, anak angkatnya pun boleh gitu loh. Tidak ada aturan yang namanya anak itu adalah anak kandung, anak sebersusuan, itu yang tidak boleh. Bacalah di situ kalau bahasa Indonesianya. Ini yang diharamkan dalam Al-Quran. Nanti kamu jangan bawa dalil-dalil yang tidak jelas. Oh, dalam masa jahiliyah itu bukan ajaran Tuhan. Itu menyembah pagan, Tuhannya 3 juga ada kayak kalian, begitu loh bro. Maka dengarkan ya, langsung bahasa Indonesia. Dan diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian dan anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, bibi-bibi dari jalur ayah kalian, bibi-bibi dari jalur ibu kalian, dan anak perempuan dari saudara laki-laki kalian, dan anak perempuan dari saudara perempuan kalian. Kau bacalah itu. Dan ibu-ibu yang sudah menyusui kalian, saudara-saudara perempuan kalian sesusuan, atau yang saudara sesusuan. Paham tidak?